surat Maryam ini sebetulnya adalah surat yang mengkisahkan tentang peristiwa yang dialami oleh Maryam. Disebut surat Maryam. Yang intinya adalah nanti kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan karena hal ini bukan sebuah hal yang mudah untuk kita pahami, maka Allah mendahuluinya dengan kisah Nabi Zakaria. Nah, makanya kan awal-awal kita di surat Maryam, kok kisahnya kisah Nabi Zakaria. Ini adalah untuk memudahkan jalan kita berpikir. Jadi supaya kita berpikirnya, berkeyakinannya mudah. Ada stepnya, dibikin berjenjang, ya, bertahap. Yang tadinya kita hampir juga nggak yakin Nabi Zakaria punya anak, ternyata Allah bilang punya anak baginya mudah, kita akhirnya yakin, percaya. Maka nanti ketika muncul kisah Maryam yang akan hamil tanpa seorang suami, tanpa pernah disentuh oleh laki-laki satupun, kita juga akan dengan mudah meyakini itu, karena ini adalah merupakan bagian dari kudrah dan iradah Allah. Kudrah itu kekuasaan, iradah, kehendak. Jadi bagian dari kuasa dan kehendak Allah. Di mana kalau Allah sudah berkuasa dan berkehendak, tinggal mengatakan sesuatu, kun, jadi, maka itu akan terjadi. Wa idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun. Nah, itu dalam ayat ini, wa idza qudiyal amru, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, pasti maunya begini, maka dia tinggal mengatakan kun. Nah, jadi. Maka apa yang dia katakan itu terciptalah, terjadilah, terwujudlah. Itu begitu. Jadi fayakun itu artinya terwujudlah, terciptalah, terjadilah. Bukan bahasanya langsung kun fayakun, bukan. Ya. Jadi bukan Allah ngomongnya kun fayakun, itu bukan. Tapi Allah bicaranya cuma kun. Nah, fayakun itu penjelasan. Karena kata-kata kun itu dari bahasa Arab kana yakunu. Kun. Nah, kana fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari, kun fi'il amr. Itu begitu. Jadi makanya bunyinya kun saja. Ya, kun. Itu jadi. Dan bahkan kalau kalimat kun kita anggap susah, tadi saya sudah jelaskan, mungkin Allah nggak mengatakan kalimat kun. Tapi karena Allah tahu kalimat kun itu kita pun memahaminya itu mudah, gampang kok ngomong kun, kan gitu kita ngomong kun. Nah, itu gampang, maka karena gampang, itulah untuk kita pahami, segampang itulah Allah menciptakan sesuatu, itu maksudnya. Nah, bahkan kalau dianggap itu susah, mungkin nggak pakai ngomong kun, Allah bisa menciptakan sesuatu. Jadi istilahnya belum keluar ucapan kun, mungkin sudah bisa tercipta apa yang Allah inginkan itu. Itu buat kita orang beriman hendaknya punya keyakinannya seperti itu. Ya, jadi tidak harus ada kata kun baru tercipta, harus ada kata kun fayakun baru tercipta. Tidak, bagi Allah sangat mudah. Dia seperti kejapan mata, seperti ya hal yang sangat-sangat singkat. Ya, dia tinggal berniat saja, bermaksud saja, maka sudah bisa terrealisasi semua. Karena dia adalah zat yang maha kuasa, maha berkehendak. Ini untuk membantah ya orang-orang Nasrani yang berpandangan Allah Nabi Isa tidak mungkin punya terlahir tanpa seorang bapak, dan bapaknya berarti bapaknya Tuhan, karena dia tidak ada bapak manusianya, bapak biologis manusianya nggak ada, maka berarti bapaknya sebenarnya adalah Tuhan. Nah, itu keyakinan orang-orang Nasrani. Keyakinan inilah yang dibantah oleh keterangan-keterangan yang ada dalam surat Maryam ini.